Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Puja puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah, nikmat, dan karunia-Nya. Siang ini kita bisa mengadakan kegiatan diskusi bersama konsulen dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun IDI ke-73. Tema TB sengaja kami angkat karena TB masih menjadi masalah kesehatan baik secara global maupun di Indonesia. Masih terdapatnya beberapa permasalahan penanggulangan TB di Indonesia, diantaranya adalah masih rendahnya penemuan kasus dan kualitas layanan TB di Fasiankes. Pelibatan organisasi profesi sangat penting untuk mengupayakan kontribusi dari anggotanya dalam memberikan layanan TB sesuai standar. Juga dalam hal ini, IDI sebagai organisasi profesi tempat bernaung sejawat semua, turut berkontribusi dalam hal pemberian satuan kredit profesi untuk PSTR atau untuk memperpanjang surat izin praktek. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan, Bapak Adam Mulyana yang mewakili instansi pemerintah, kepada narasumber kita siang ini, Dr. Alvin, spesialis paru konsultan, yang siang ini di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir untuk meluangkan waktunya untuk membimbing kita semua. Dr. Alma, spesialis paru, sebagai moderator yang siang ini juga berkesempatan membantu kita semua untuk mengupdate ilmu. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim IT dan panitia semua atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita bersama dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah Indonesia Bebas TB. Tidak lupa nanti sejawat kegiatan ini sertifikat bisa dimasukkan dalam ranah A, diskusi bersama konsulen, dan ranah C, kegiatan mendukung IDI, total 4 SKP. Selanjutnya, acara kami serahkan pada MC. Semoga acara ini berjalan lancar, sukses hingga akhir acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi. Kemudian sambutan selanjutnya yang seharusnya disampaikan oleh Bapak Adang Mulyana sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Namun kali ini memang beliau sedang berhalangan hadir dan belum bisa menyampaikan sambutannya karena beliau masih mendampingi Bupati Asahan dan tim yang sedang melakukan kaji tiru atau kaji banding ke Kabupaten Bogor. Baik, menginjak acara selanjutnya, yaitu sesi ilmiah yang akan dipandu oleh Dr. Alma, dokter spesialis paru kita. Assalamualaikum, Dr. Alma. Waalaikumsalam, Dr. Riza. Ya. Kedengeran suara saya? Apa kabar, Dok? Hari ini apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Izin Lisa bacakan dulu ya, Dok, kurikulum vitae Dr. Alma. Enggak, silakan, Dok. Ya. Baik, Dr. Alma, lahir Pulungan, spesialis paru, beliau lahir di Bogor 15 November tahun 1979. Beliau sudah menikah dan beralamat di Bogor. Kemudian pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Bogor, FKU Yarsi Jakarta, kemudian mengenyam pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi di Universitas Indonesia Jakarta. Dan riwayat pekerjaan sekarang beliau menjadi spesialis paru, dokter spesialis paru di RSUD Lewiliang, Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, dan Rumah Sakit Medika Darmaga. Begitu ya, dokter. Mungkin dipersilahkan untuk memulai dan memandu acara kali ini. Silahkan, Dr. Alma. Baik, terima kasih, Dr. Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Alma Tahir Pulungan, spesialis paru. Pada siang ini sebuah acara dari rangkaian ulang tahun IDI
ya Kabupaten Bogor menyelenggarakan webinar diskusi bersama konsulen, yaitu dengan tema TB laten dan pencegahan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi pada siang ini kita akan mempunyai satu narasumber, yaitu Dr. Alvin Kosasi, spesialis paru konsultan. Dan sebagai pendahuluan, kenapa kita angkat terapi TB itu bukan seperti biasanya kita belajar tentang terapi ya. Kita belajar mengenai TB laten dan terapi pencegahan tuberkulosis. Karena berdasarkan target dari Sustainable Development Goals 2030 nanti, kita diharapkan menurunkan angka kematian TB sebanyak 90%. Itu tentunya dengan terapi yang tepat, dengan diagnosis yang tepat, dengan tata laksana yang tepat. Tapi ada satu lagi, yaitu menurunkan insidensi. Nah, dengan menurunkan insidensi ini tentunya bukan hanya terapi, insidensi ini turunkan dengan kita mencegahnya, ya, menemukan kontak, ya, menemukan kontak di sekitar penderita TB dan melakukan terapi pencegahan tuberkulosis. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nah, sebelum nanti akan dibawakan materi Dr. Alvin, saya bacakan sedikit kurikulum vitae Dr. Alvin. Dr. Alvin Kosasi, spesialis paru konsultan, MKM, FISR, FAFSR, Fiskua, lahir di Bogor, 18 Juni 1973. Dengan beliau lulus dari FKUI tahun 2000, kemudian lulus 2007 dari FKUI spesialis paru. Berikutnya 2016 sebagai Fellow Indonesian Society Respirologi atau FSR. Kemudian lulus dari program Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2018. 2020 sebagai konsultan asma PPOK dari Kolegium FKUI Jakarta. Dan berikutnya 2020 sebagai Fellow Asian Pacific Respirologi FIPSR. Dan berikutnya 2022 lulus sebagai Fellowship International Society for Quality in Healthcare. Dan beliau saat ini adalah seorang Direktur Utama Pusat Infeksi Nasional Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta. Selamat siang Dr. Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan Dr. Alvin untuk waktu dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alma sebagai moderator. Yang terhormat Ketua ID Kabupaten Bogor dan seluruh rekan sejawat panitia serta seluruh sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatan saya membawakan topik pada siang hari ini. Suatu kehormatan berkumpul kembali dengan seluruh teman-teman semuanya. Sudah lama nggak ketemu ya di PDPI, di ID Kabupaten Bogor. Saya sendiri sebenarnya anggota PDPI cabang Bogor juga, jadi dan rumah saya di Bogor juga. Jadi pastinya untuk sejawat sekalian, kalau ada apa-apa ya gampang lah hubungi saya ya. Oke, kita mulai ya. Izin saya share screen dulu sebentar. Nah, apakah terlihat teman-teman? Sudah terlihat, Dok. Sudah terlihat, Dr. Alvin. Ya. Oke, saya mulai. Hari ini saya akan membahas terkait infeksi laten tuberkulosis serta tata laksana TPT ya, terapi pencegahan tuberkulosis di Indonesia. Ini sebenarnya suatu rangkaian, jadi supaya kita bisa tahu prosesnya. Jadi kalau dulu kita TB laten itu kita nggak obati ya, kita nggak obati dulu. Pertama kali waktu saya belajar paru dulu, pertama kali kita belajar waktu lulus paru, kemudian yang kita ajarkan di program pemerintah itu yang namanya TB laten itu di Indonesia itu banyak. Ya, di terapi di laten di Indonesia itu banyak, tapi kalau tidak menimbulkan gejala ya kita nggak usah obatin.
Kalau dia bergejala baru diobati. Tapi ternyata sekarang tidak. Ya, tapi penelitian itu membuktikan bahwa dia berisiko untuk menimbulkan TB infeksi baru, ya, tuberkulosis. Sehingga kita perlukan pembahasan lebih lanjut. Jadi biar kita berangkat sama-sama, kita belajar sama-sama. Yang dulu ilmu yang mungkin kita belajar, sekarang kita mungkin belajar lebih. Oh, ini ternyata perkembangannya berubah karena memang perkembangan ilmu pengetahuan juga berubah, ya. Jadi sebenarnya strategi tadi yang diterangkan oleh Dr. Ahmad tadi sebenarnya dari SDG tadi 2030 harusnya insidensi TB itu turun, pengennya sampai 80%. Kalau perlu 2030 itu sudah nggak ada lagi TB, sebenarnya gitu, ya. Jadi setelah diteliti dari itu, Kemenkes juga dengan WHO juga melihat bahwa ini terapi pencegahan tuberkulosis itu merupakan komponen yang penting sebenarnya. Bahwa yang diobatin itu sebenarnya harusnya bukan cuma TBC aktif saja, tapi juga TB laten yang tidak menimbulkan manifestasi klinis terhadap kita, ya, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang namanya infeksi laten tuberkulosis? ILTB singkatannya itu, ya. ILTB itu adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis, tapi mampu mengendalikan bakteri TB sehingga tidak timbul gejala sakit. Jadi kalau kita perhatikan, dia sebenarnya ada kuman TB di dalam badannya, tapi tidak sakit. Klinisnya tidak sakit. Biasanya kalau ronsen itu normal. Ronsen normal. Cuma pada saat nanti kalau dia dilakukan sekarang itu tuberculin skin test atau mantuk test dengan IGRA test. IGRA itu sekarang tes baru IGRA itu positif. Terus kemudian hasil gene expert atau TCM kita negatif. Tidak bermanifestasi menjadi TB aktif, ya. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien dengan kontak melulu tuh. Petugas kesehatan kita udah tahu pasti kalau petugas kesehatan pasti risiko nomor 1. Kedua dengan imunitas yang rendah, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, seringkali IGRA ini disalahgunakan sebagai penanda tes. Begitu dia klinisnya positif di tes IGRA juga, dan lucunya nanti berdasarkan itu ketahuan TBC baru diobati, ya. Sebenarnya semangatnya bukan begitu. Semangat TB laten itu sebenarnya tidak berdasarkan gejala. Jadi gejalanya sama sekali tidak timbul dia gejala itu, ya. Gejalanya orangnya sehat nggak apa-apa, ya. Kemudian pada tahun 2022 kita sebutnya ILTB itu adalah keadaan respon imun yang persisten oleh stimulasi oleh antigen Mycobacterium tuberculosis tanpa bukti TB, ya. Ternyata diteliti beberapa penelitian dari WHO, kemudian juga dari pelaporan kita saat ini 75% kontak dengan sakit TBC. Jadi misalnya orang yang terkena TB kemudian kontak terus, sekitarnya yang kontak dengan pasien TBC aktif dalam waktu 1 tahun 97% menjadi TBC. Itu yang mulai kita takutkan. Itu makanya, kalau gitu yang tadinya kita tidak apa-apain, kok jadi sakit malah berikutnya, seperti itu. Nah, yang namanya sakit, bedakan teman-teman antara sakit terpapar TB, terus terinfeksi TB dengan sakit TB, ya. Itu harus sekalian harus tahu. Jadi kalau yang namanya terinfeksi itu bisa tidak sakit, ya. Tapi kalau terpapar saja itu juga belum tentu terinfeksi. Bisa saja gejala nggak ada, di ronsen negatif, kultur negatif, ya. Dulu kita kenal infeksi TBC itu kalau ini terutama pada anak. Pada anak tuh kelihatan. Kalau namanya itu infeksi itu belum tentu dia jadi sakit, ya.
dikenal dikasih tes tuberkulin, ya, tes tuberkulin. Ya. Sekarang penandanya banyak, kalau dia sakit pasti sudah timbul gejala seperti itu. Nah, infeksi yang sekarang ini, kalau mau dibilang, ini yang terjadi. Perkembangan spektrum infeksi TB itu ini yang terjadi. Mulai dari infeksi pertama masuk, kemudian jadi laten tuberkulosis, kemudian jadi subclinical, jadi TB subklinis, ya. Terakhir adalah TB aktif. Ini pembedaannya adalah seperti ini. Jadi dari sisi TST, ya, atau mantuk, kita sebutnya mantuk test, tuberkulin, ya, skin test, itu kita lihat dari yang sudah positif itu sebenarnya sudah masuk dari sebelum laten tuberkulosis. Sedangkan IGRA itu bisa kita detect, ya, kultur, apalagi kalau kultur nggak ketahuan sama sekali. Ya, tapi dia bisa timbul pada saat diperiksa TB pada subklinis bisa. Tapi kalau sputum biasanya munculnya pada pasien-pasien sudah aktif TB-nya. Kalau dia negatif, ya kita sebutnya TB klinis. Makanya sekarang pembagiannya TB klinis dengan TB bakteriologis itu asalnya begitu. Klinisnya ini orang ini TB, tapi kok dicek BTA negatif seperti itu. Atau di tes TCM TB negatif. Itu sudah pasti kebingungan yang terjadi teman-teman seperti itu. Kadang-kadang yang lebih bahaya lagi, akhirnya teman-teman bilang, bagaimana kalau kita tunggu dulu, kita obatin biasa, kemudian kita lihat perkembangannya ke depan jadi TB. Akhirnya yang tadinya TB jadi positif, ya. Yang tadinya negatif menjadi positif seperti itu, ya. Nah, kalau gejala-gejala biasanya gejala yang ringan itu biasanya di subklinis biasanya seperti itu, ya. Nah, ini laten mainnya di tengah seperti ini, ya. Nah, kalau dia di TB aktif dengan subklinis, itu diberikan terapinya adalah terapi definitif karena dia udah TB. Tapi kalau dia masih TB laten, infeksi TB laten, maka dia diobati sebagai terapi pencegahan. Makanya TPT itu mainnya pada TB laten. Ya. TPT itu tidak bisa main di TB klinis. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Kalau sudah jadi TB ya obati TB beneran. Tapi kalau dia TB laten ya dia harus diobatin sebagai terapi pencegahan, ya, profilaksis, pencegahan. Ada dua mekanisme mendeteksi infeksi Mycobacterium tuberculosis yang TB laten, ya. Paling ini sekarang yang lagi naik daun itu adalah IGRA test, ya, selain uji tes skin test, tuberkulin skin test, tapi juga diikuti pembuktian, bukan hanya membuktikan harus anamnesisnya, foto toraknya, pemeriksaan fisiknya dengan pemeriksaan sputumnya segala macam itu harus dibuktikan memang bahwa itu negatif, ya. Tapi gimana kita tahunya nih anamnesis riwayat pengobatan? Nah, nanti sebelum kita masuk ke anamnesis nanti kita lihat dulu uji tuberkulin test. Mungkin teman-teman saya hanya mengingatkan saja, ya, seperti ini. 48 jam biasanya sampai 72 jam oleh tenaga yang terlatih. Kalau IGRA itu biasanya pada dewasa atau pada kunjungan pada pasien-pasien yang HIV juga pada anak di bawah 2 tahun itu sensitivitasnya rendah. Seperti itu. Kerugiannya adalah harga masih mahal, ya. Mahal sekali kalau diperiksa itu jutaan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke anamnesis, kita mesti tahu beberapa yang namanya istilah investigasi kontak. Kalau investigasi kontak itu artinya kontak itu adalah orang yang terpapar kasus, ya. Kalau kasus yang indeks itu berarti TBC baru yang terkonfirmasi bakteriologis, artinya TCM-nya positif atau BTA positif atau apapun yang menyebabkan hasilnya TB, ya. Semua hasil yang bakteriologis yang menimbulkan hasil TB. Nah, yang disebut kontak itu ada kontak erat dengan kontak serumah.
Kalau serumah itu berarti orang yang tinggal bersama-sama dia. Yang minimal 1 malam. Bukan cinta 1 malam ya, minimal 1 malam. Ya, minimal 1 malam. Atau sering tinggal serumah pada siang hari atau pada kasus indeks dalam 3 bulan terakhir. Kalau namanya kontak erat, itu orang yang tidak tinggal serumah, tapi sering bersama. Ya. Misal di kantor, di sekolah, tempat penitipan anak, ya. Kemudian dalam kasus pasien yang sering dapat OAT 3 bulan terakhir tuh sebelum dapat OAT. Contoh nih, ada pasien A, dia berobatnya baru tanggal 10 Oktober, 3 bulan sebelum 10 Oktober itu risiko tinggi terkontak erat bagi yang kontak sama yang pasien yang bersangkutan, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah kita membaca buku petunjuk teknisnya, nanti memang sudah ada ya. Kegiatannya itu, jadi kita mesti menemukan kalau pada kasus-kasus biasanya TBC laten ini ditemukan pada kasus kontak-kontak erat atau tadi kontak serumah. Makanya pertanyaan di pasien aktif itu ditanyakan di 01 sekarang. Formulir 01 sekarang bunyi. Kontak nggak? Itu buat ngetes ini sebenarnya. Investigasi kontak ya, beserta faktor risikonya ya. Nah, jadi yang disebut kontak tadi seperti ini, ya. Yang disebut kontak. Nah, terus kapan-kapannya kita sebut infeksi, kapannya kita memberikan terapi profilaksis, nanti ujungnya adalah kalau kita dapatkan dulu kriteria infeksi TB laten. Ya. Ini dari penelitian-penelitian bunyinya seperti ini. Penelitian-penelitian ini kenapa sih kita periksa TB laten? Jadi ini pada penelitian-penelitian terjadi sering-sering timbul kasus-kasusnya justru pada pasien-pasien TB. Sekarang itu kan sudah TBRO sudah banyak ya, TB resisten obat segala macam. Itu yang tadinya tidak sakit menolak TPT ternyata jadi sakit MDR pada saat berikut 1 sampai 2 tahun berikutnya. Ya, data-data ini yang cukup mengerikan kalau kita tidak lanjutkan pengobatan TPT itu. Risikonya jadi dia akan sakit. Dibuktikan dia akan sakit ke depannya walaupun persentasenya masih kecil ya. Nah, kelompok yang berisiko itu adalah ini. Nomor 1 orang dengan HIV/AIDS. Ya, orang dengan HIV/AIDS itu sangat rentan sekali terkena TB. Sangat rentan terkait TB. Orang dites HIV, ternyata HIV-nya positif. Dari hasil pemeriksaan fototoraksnya normal, segala macam. Kemudian infeksi parunya nggak khas, BTA-nya negatif, ya, batuk juga nggak ada, gejala juga aman segala macam. Tapi dia belum dapat ARV maupun apapun. Orang ini ada risiko infeksi TB laten. Sama dengan TB ya. Dulu kita bilang dewasa tuh risiko tinggi, ya risiko rendah, maaf, dibandingkan anak-anak. Anak-anak itu di bawah 5 tahun itu udah pastilah, kita udah tahu itu. Tapi ternyata kelompok dewasa pun juga ada berisiko dia sekarang. Ya, dewasa, remaja dan anak usia. Di rumah tuh dia kontak ya sama anak. Dia begitu di rumah kontak itu agak susah tuh. Gimana caranya dia? Nah, itu harus apa? Mau dipisah bagaimana? Itu kontak pasti selalu terjadi seperti itu. Nomor 3 adalah kelompok risiko lain dengan HIV negatif. Ya, pasien imunokompromis, ya, itu sangat-sangat rentan. Ya, kemudian warga binaan, petugas ini binaan pemasyarakatan, ya, NAPI, ya. Makanya banyak tuh kasus-kasus banyak ketemu infeksi itu di lapas. Ya. Petugas kesehatan, sekolah, sekolah berasrama, ya, sekolah berasrama. Mungkin teman-teman banyak temukan kasus-kasus TB
itu di pesantren. Itu jangan kaget, ya, karena dia kumpul terus, ya, karena dia kumpul terus. Barak militer, ya. Kalau pengguna narkoba suntik, ya iya, itu sudah dipastikan seperti itu, ya. Nah, itu sasaran untuk pemberian terapi pencegahan. Ya. Nah, sekarang saya bicara terapi pencegahan tuberkulosis. Tapi terapi pencegahan tuberkulosis itu macam-macam. Nah, sekarang menurut TPT untuk TBSO itu sebenarnya beberapa alternatifnya seperti ini. 6 bulan pemberian INH atau rifapentin plus INH, ya, 12 dosis, atau INH 3 bulan plus rifampicin setiap hari. Alternatifnya boleh rifapentin, INH, rifampicin, semacam. Nah, cuma yang repot kalau rekomendasi TPT untuk TBCRO. TBRO itu lebih parah. Karena harus pakai quinolone atau atau obat lain selama 6 bulan. Ya. Ini guideline-nya seperti ini. Rifapentin itu obat baru yang mungkin sudah mulai beberapa diberikan oleh Dinkes ke puskesmas sekarang. Cuman justru malah bingung begitu dikasih, puskesmas malah bingung sendiri. Ini obat ini untuk apa? Ya. Nah, itu nanti kita sama-sama belajar. Nah, panduannya ini tadi kalau untuk anak dosis INH kurang dari 10 tahun 10 mg per kilogram per hari. Kalau lebih dari 10 tahun 5 mg per kilogram per hari. Dosis obat kenaikan berat badan ini kalau buat anak, ya, obat dikonsumsi 1 kali per hari pada jam sama perut kosong dengan lama pemberian 6 bulan. Ya. Nah, bagaimana dengan terapi yang lain? Terapi yang lain adalah yang tadi, rifapentin dengan INH, ya. Tapi ini untuk anak-anak lebih dari 2 tahun, ya, agar dikonsumsi 1 kali per minggu, ya. Seperti itu. Dosisnya bisa dilihat di tabel seperti ini. Ingat, untuk kasus-kasus infeksi laten tuberkulosis, ya. Kalau dia sudah sakit TB, berarti obati OAT full, ya. Jangan kayak beginian lagi dikasih, ya. Nah, ini juga sama, panduan rifampicin INH tiap hari diberikan KDT boleh, atau ini rifapentin kombinasi rifapentin sama INH. Jadi ada beberapa regimen yang bisa kita kasih untuk pencegahan, ya, TPT. Nah, bagaimana kalau pemberian yang terputus? Kalau pemberian terputus, ya sudah, kita lihat lagi. Misalnya dia lanjutkan plus hari yang tertinggal. Ya, kalau dia putus kurang dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, 80% lanjutkan. Kalau sudah 80% dari total tadi, ya, misalnya pengobatannya kita setting 6 bulan, 80% dari 6 bulan berarti berapa bulan tuh, ya? Sekitar 4 bulanan gitu, ya. Itu berarti lanjutkan saja. Tapi kalau kurang dari 80% bisa masuk ke lama pemberian. Dan ini. Jadi ada yang kriteria obat ini masuk 80%. 80% udah dikasih apa belum nih ke pasien. Tapi tergantung terapinya. Kalau terapinya dia bilang 3 bulan, ya berarti 80% dari 3 bulan berapa? Gitu. Tapi kalau di terapi dari 6 bulan, berarti 80% dari 6 bulan berapa? Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan pemantauan dan evaluasi? Pemantauan dan evaluasi kita lihat nih. Evaluasi gejala muncul TB atau tidak, efek samping atau kepatuhan pengobatan. Kalau dia tidak ada ketemu kasus, dia tidak menjadi TB, ya berarti selesai, sudah. Cukup pantau, TPT diberikan, walaupun kasus indeksnya misalnya pun pasien TB yang kontaknya itu meninggal misalnya, TPT itu dikasih terus bagi orang-orang yang melanjutkan TPT. Kalau sudah jadi sakit, harus diobati, ya. Paling banyak ya ke efek samping rifampicin, isoniazid dengan rifapentin tadi.
gejala paling banyak itu adalah gejala mual, gejala ruam-ruam di kulit. Pasien rifampicin itu kalau dikasih obat suka teman sejauh sekali lihat kan kulitnya jadi hitam ya, kulit jadi hitam ya, mau dikasih pemutih juga nggak bisa ya. Terus INH nanti gejalanya paling banyak tuh biasanya ada kadang-kadang nggak cocok, mual muntah juga ada, walaupun tidak seberat etambutol dengan piradinamid. Jadi tolong dilihat efek-efek samping obat itu. Ini juga sama, obat-obatannya seperti ini. Nah, tadi saya bilang tadi. Ini paling banyak adalah neuritis, hepatotisitas dengan neuropsikiatri. Kalau rifampicin paling banyak ini. Ya. Ada pasien sampai nangis-nangis dikasih rifampicin melulu, kita terus oleh dokter dibilang, lanjutkan perjuangan Bu, semangat terus. Efek sampingnya berkepanjangan, kadang-kadang sampai putus asa dia. Ya. Hati-hati sekali terutama kalau kita berikan obat terutama obat yang KDT, ya, kombinasi dosis terpadu. Kalau nggak kuat, jangan dikasih dulu, ya, stop dulu. Ya. Nah, hasilnya gimana sih kalau untuk pengobatan TBT? Pengobatan lengkap ya minimal 80% dari rangkaian pengobatan itu sudah kita sebut lengkap. Ya. Kalau putus obat, jika tidak diminum TBT selama 1 bulan, kalau gagal TBT, jadi sakit TB. Terus kemudian kalau meninggal ini lucu nih, pasien yang meninggal selama menjalani pengobatan TBT oleh penyebab apapun. Jadi kalau dia kecebur got, misalnya meninggal ya meninggal, laporannya tetap meninggal gitu. Ya padahal sebenarnya mungkin sakitnya bukan karena TB atau karena TPT, ya bukan efek samping TPT, tapi yang meninggal oleh sebab apapun. Ya itu pelaporannya harus seperti itu minimal. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh formulirnya. Formulir untuk TBC 01 ini pencegahan TB, terus ini registernya ya, register pencegahan TBT, register pemberian TBT, kemudian ini formulir investigasi kontak tuberkulosis ya, seperti itu. Nah ini saya mungkin terangkan sedikit untuk cakupan kita sebenarnya, cakupan TPT kita. Cakupan TPT kita itu untuk daerah Jawa Barat itu Kabupaten Bogor ada di mana? Kabupaten Bogor itu ada di nggak kelihatannya di mana ya. Oh ini Kabupaten Bogor nih, di 4,31%. 4,31%. Ya. Kalau yang di seluruh Jawa Barat itu masih 2,92. Sebenarnya masih kecil angkanya itu. Jadi sekarang tugas kita sebenarnya memperbaiki bagaimana caranya supaya pelaporan TPT itu berjalan dengan baik. Sulitnya adalah tidak semua orang mau diobatin TB sekarang. Diobatin pencegahan. Ya, tidak semua orang mau diobatin pencegahan. Ya karena seperti ini, karena kasusnya cukup masalah, dan sebenarnya bagi orang itu sebenarnya saya nggak ngerasa apa-apa. Itu stigma yang dulu itu sebenarnya masih banyak yang mesti kita perbaiki juga, ya. Jadi yang kita lihat adalah infeksi laten TBC itu sebenarnya adalah dia terinfeksi TB tapi tanpa gejala, ya. Fototoraksnya normal, namun uji tuberkulin dengan IGRA-nya positif. Terus kontak investigasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan temuan kasus infeksi laten TBC dan sakit TB, mencegah penularan serta mencegah sakit TBC. Terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT itu diberikan pada anak dan remaja bisa juga, dan atau pasien-pasien yang mengalami imunokompromis yang rendah, ya, itu bisa diberikan. Bila timbul gejala dan terbukti sakit TBC, maka TPT harus di stop dan mulai pengobatan TB. Jadi jangan TPT terus kalau sudah sakit TB, ya. Nah, yang terakhir adalah kita sama-sama harus keseragaman pemahaman antara
tenaga kesehatan dan anggota masyarakat. Yang paling sulit sekarang ini sudah ada iklannya sih. Mungkin teman-teman sudah lihat ya iklannya TPT ya, bahwa dari Kemenkes itu mengeluarkan iklan terkait pengobatan pencegahan TB, ya pencegahan TB. Memang itu sampai sekarang klinisi pun harus kita bersama-sama kita lakukan keseragaman pemahaman supaya saling sosialisasi harus terus dilakukan supaya saling satu pemahaman yang sama. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Alma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alvin, presentasi yang sangat informatif tentunya ya buat teman-teman sekalian. Karena kita tahu akses untuk mengobati infeksi laten pada TB sebagai pencegahan tentunya ada di tingkatan Pasienkes pertama tentunya. Dan kalau di Pasienkes tingkat 2 seperti kami di rumah sakit, kita melihatnya atau mengobati atau melakukan TPT ini pada misalnya pada Pokja HIV dan sebagainya ya. Jadi kita runut dulu dari awal bahwa infeksi laten tuberkulosis adalah target utama pemberian TPT ini ya. Juga kita tadi sudah kenal, begitu kita sudah menemukan satu pasien dengan terkonfirmasi bakteriologis maupun tidak, secara klinis maupun bakteriologis, kita akan periksa kontaknya. Ya, lihat kontak dan kita akan melihat targetnya atau sasarannya adalah kelompok target kontak yang beresiko. Dan kelompok orang beresiko akan kita periksa atau diagnosis ILTB atau infeksi laten tuberkulosis, baru kita putuskan apakah diberikan TPT atau tidak. Dan kalau diberikan TPT, kita lihat juga tadi ada beberapa alternatif pemberian TPT, ya. Dan juga kita tadi sudah tahu ada bagaimana kita memantau atau mengevaluasi TPT, dan juga kita tahu bagaimana kalau ada kasus-kasus putus dan ada efek samping dan sebagainya, dan nanti kita dapat outcome-nya dari TPT. Ya demikian ya Dr. Alvin ya, sedikit ringkas dari apa yang dikatakan Dr. Alvin tadi. Dan baik, kita akan masuk ke topik diskusi. Apakah sudah ada pertanyaan, Dr. Dharma? Bisa ditampilkan? Oke, yang pertama ini dari Dr. Yuli, Dr. Alvin ya. Ini mungkin langsung bisa dijawab. Ada buku panduan TB ya tadi yang baru, itu bisa didapatkan di mana, Dr. Alvin? Ya, Kemudian kemudian bisa dijawab langsung Dr. Alvin, buku panduannya tadi? ya buku panduannya sudah ada, Dok, di Ya. terbitan Kemenkes ya sebenarnya tahun 2020 sebenarnya itu untuk infeksi tuberkulosis ya. Sampai sekarang itu Ya. belum ada penelitian buku baru, masih berupa itu. Jadi masih juknis terkait ILTB ya, infeksi laten tuberkulosis. Ya, itu juknis dari Kemenkes ya, Dok ya. Ya, Dari Kemenkes ya. nanti diperlukan nanti saya kirim ke ID filenya atau apa, jadi nanti bisa di download mungkin sama teman-teman, mungkin bisa untuk dilihat lagi. Ya. Baik, terima kasih Dr. Alvin. Kemudian yang kedua dari Dr. Andrian, untuk TB laten di kemudian hari, apakah menjadi TB paru atau bisa menjadi TB ke organ lain? Terima kasih. Silakan Dr. Alvin. Ya, terima kasih Dr. Andrian. Jadi begini, yang namanya TB laten itu ada potensi untuk menjadi TBC 1-2 tahun ke depan. Itu beberapa studi sudah menerangkan itu, dan itu penelitian memang, dan itu juga menjadi concern WHO ya. Kalau sudah concern WHO itu sudah kasus dunia. Sekitar 4% itu menjadi, memang 4% sekarang ini. Tapi nanti kalau mungkin dari studi yang lebih besar mungkin bisa lebih banyak lagi persentase. 4% menjadi TB aktif. Nah, itu mau jadi dia TBC paru atau TBC organ lain itu tergantung dari patogenesis TB primer pada usia anaknya ya. Jadi kalau pada usia anaknya itu dia merupakan port d'entrée-nya itu dapat dari organ yang lain, jadi TBC organ lain. Tapi kalau mayoritas kan sebenarnya saat ini terjadi di paru ya.
Jadi di paru ya pasti kalau terjadi di paru itu besar kemungkinan bisa. Tapi kalau untuk jadi TBC organ lain itu tergantung dari patogenesis TB primer pada anak. Mungkin teman-teman pada tahu TB primer itu apa? TB primer itu kan adalah infeksi yang masuk pertama kali ke manusia, umumnya pada anak-anak, ya, baik itu bentuknya aktif maupun pasif. Terus terjadi proses imunitas di dalam badannya setelah masuk itu, kemudian nanti kalau dia selesai di paru, proses imunitasnya berhenti, selesai. Tapi kalau tidak selesai, dia akan menjalar ke organ lain. Limfogen, hematogen, mana lagi? Bronkogen, kemudian perkontinentatum. Makanya timbul kadang-kadang timbul TB kelenjar tanpa TB paru, ya bisa saja terjadi seperti itu, ya. Tergantung pada proses berhentinya proses imunitas yang terjadi pada TB primernya. TB primer itu artinya kalau sudah dia berhenti proses imunitas di leher, misalnya dia berhenti. Kumannya mati nggak? Nggak. Kumannya itu menjadi dorman di badan, ya. Kumannya dorman. TB pada dewasa merupakan sequelae atau sequel dari TB primernya. Makanya kita sebut TB post primer, ya. Gitu. Kalau pada dewasa. Makanya bisa timbul kalau TBC paru sama TBC kenapa bisa timbul TBC ekstra paru di luar TB paru? Itu patogenesis seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Alvin. Itu jadi Cuman kalau TB laten tadi berapa persen yang menjadi TB paru, berapa persen yang menjadi TBC organ lain itu mungkin saya belum dapat datanya nanti. Mungkin itu karena penelitiannya kan perlu panjang ya dan perlu ya, atau berapa persen. Dengan jumlah pasien yang lebih besar tentunya ya. Jadi itu jadi satu alasan kita kenapa kita harus menterapi TB laten ini agar tidak berkembang menjadi TB paru baik ekstra paru maupun ekstra paru. Berikutnya Dr. Alvin dari Dr. Mirna. Nah ini cukup baik, ini cukup menarik ya. Kalau kita ya sebagai nakes kemungkinan terpapar dari pasien, gimana kita melakukan asesmen sebagai ILTB-nya? Apakah cukup dengan tuberkulin saja? Atau kalau memang mungkin maksudnya kalau tuberkulin pertamanya negatif, perlu rutin atau tidak? Demikian dok. Nah ini yang menjadi perdebatan, ya makasih Dokter Mirna, ya. Dokter Mirna makasih ya Dokter Mirna. Jadi ini yang masih dalam perdebatan klinisi, artinya begini, kita kalau orang kan bisa ketahuan ya, orang bisa ketahuan bahwa dia itu seorang TB laten karena itu. Tapi kalau kita kan kontak terus nih sama petugas yang kontak dengan penderita TB, ya, masa dites tuberkulin terus. Dan mayoritas besar dan mayoritas memang begitu Pak. Bagi nakes yang sering kontak dengan itu dengan pasien, ya pasien TB, itu begitu di tes mantuk itu positif. Yeah. Saya di tes mantuk juga positif, mungkin dokter Alma juga gitu, begitu dites juga positif. Jadi semua dokter dites positif, terus habis itu apa perlu dilakukan tes tuberkulin test terus? Nah itu yang menjadi perdebatan sekarang untuk nakes seperti itu. Kalau tadi dari slide yang tadi lebih diutamakan sebenarnya erat itu ya kita juga bisa kontak erat, cuman ada kriterianya tadi juga. TPT itu pun kalau TPT itu pun diberikan pada yang kasus orang-orang yang dengan imunitas yang rendah seperti itu. Nah ini yang menjadi perdebatan yang masih dilakukan di pusat juga. Kalau untuk nakes bagaimana? Kalau untuk nakes masa di tuberkulin terus? Ya, itu yang menjadi perdebatan. Tapi sampai saat ini nakes tidak dilakukan tes tuberkulin rutin, tidak. Itu jawabannya itu. Tidak dilakukan tes tuberkulin rutin. Cuma ya dites kalau dia bergejala saja, berarti otomatis seperti itu. Jadi dok, ya kontak pasti ada. Begitu dites kita pasti positif, ya. Apalagi kalau ke dokter paru mah disuruh bertes,
nanti langsung pasti positif. Rata-rata kebanyakan positif. Bahkan kita kebanyakan di tes tuberkulin tes itu sebelum masuk stase paru ya Dr. Alvin ya, karena untuk Ya. tahu sebetulnya kita membawa TB laten atau tidak. Jadi begitu Terus malah Dr. Mina kalau, ya. kalau, Ya. kalau dites tuberkulin tes itu ya dok sampai bulat loh, bener sampai Iya. 3 bulan. Ya, itu sampai bulat itu bisa. Segitu hiperreaktif ya, begitu hiperreaktif ya. Begitu Dr. Iya. Mina ya, untuk nakes, mungkin seperti Dr. Alvin bilang tadi, tuberkulosis tes tuberkulin tidak rutin, dan kalau memang ada indikasi terpapar, terkontak erat, baiknya kita evaluasi lagi, apakah masuk kategori TB laten atau tidak, termasuk kelompok beresiko atau tidak, punya penyakit komorbid dengan menimbulkan imunokompromisasi atau tidak. Demikian ya dok ya. Ya. Kemudian berikutnya Dr. Leonard. Hilang Dr. Dharma? Dr. Leonard tadi menanyakan bahwa di sekitarnya di Lewi Sadeng itu banyak sekali penderita TB, ya, penderita TB yang keluarganya katanya tidak mau diberikan arahan untuk pemeriksaan. Itu umumnya para keluarga TB aktif, ya. Dan saran terbaiknya bagaimana Dr. Alvin, karena ya ini ke semua potret di negara kita kebanyakan seperti ini Dr. Alvin ya. Kebanyakan Ya, tidak mau diperiksa, kebanyakan tidak mau, apalagi di terapi diperiksa juga nggak mau gitu ya, karena rasanya sehat-sehat aja. Iya betul. Tantangannya untuk TB, makasih Dr. Leonard. Tantangan untuk TB laten ini banyak. Belum nomor satu ya ini. Kasus pertamanya adalah kontak banyak tapi tidak mau diperiksa. Itu kontak paling banyak, masalah paling besar ini. Masalah yang kedua adalah obatnya juga nggak ada. Obatnya juga belum merata gitu. Nah, sekarang pun yang ILTB itu difokuskan pada daerah-daerah yang prevalensinya tinggi. Jadi yang sekarang diberikan itu adalah prevalensi tinggi. Nah, bisa saja nanti itu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya, kesehatan. Untuk dinas kesehatan Kabupaten Bogor, obat TPT ini cukup banyak. Cuma nanti distribusinya dan lain-lainnya mungkin tergantung kebutuhan. Ya, itu tergantung kebutuhan. Jadi biasanya kalau tidak ada permintaan itu tidak disiapkan. Makanya itu yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Untuk seperti ini kita sudah banyak melakukan sosialisasi biasanya begitu ke daerah-daerah yang memang angka TB-nya tinggi. Dan kalau kayak begini memang harus kita sosialisasi dok lebih banyak. Jawabannya ya sosialisasi lebih banyak. Penerangan lebih banyak kepada orang-orang, terangin kalau misalnya memang kita bisa kok terangin di tempat praktek kita, tapi kalau untuk di daerah FKTP harusnya penerangan itu bisa lebih dilakukan. Misalnya makanya sekarang banyak leaflet terkait ILTB, banyak video dari Kemenkes sendiri terkait TB, karena ILTB infeksi laten tuberkulosis itu karena saat ini cakupannya masih sangat rendah, jadi ya kita kerja juga tidak bisa sendiri, kita dibantu oleh dinas kesehatan yang harus masuk ke dalamnya, seperti itu. Cakupan Jawa Barat masih cukup rendah ya tadi, masih sangat rendah. Jadi memang harus, itu PR kita bersama. Baik, Dr. Leonard. Jadi sounding atau sosialisasi dari TPT ini memang mungkin belum sampai ke masyarakat yang jauh dari ini ya, jauh dari pusat-pusat kesehatan ya. Jadi baiknya dari puskesmas masing-masing bisa nanti melakukan penyuluhan berkala, melakukan pengenalan kepada lingkungan sekitar puskesmas ya, untuk yaitu tadi untuk memperkenalkan bahwa terapi pencegahan tuberkulosis menjadi sangat penting. Dan tadi sedikit Dr. Alvin menyinggung mengenai pengobatan atau terapinya. Saya dapat ilmu Dr. Alvin bahwa dinas kesehatan, nah sayangnya di sini nggak ada ya, ininya tadi Pak Adangnya berhalangan. Sudah punya paket 3 HP katanya dok. Betul, ya, Ya, betul. sudah punya paket 3 HP dan itu bisa diminta nanti dibuat
pengadaan ya, dibuat pengadaan sesuai kebutuhan, nanti boleh diminta ke Dinas Kesehatan. Itu saya sudah mendengar seperti itu, mudah-mudahan betul ya Dok ya. Ada paket 3 HP. Berikutnya pertanyaan kelima, Dr. Alvin, izin bertanya, orang-orang yang bekerja setempat dengan orang XDR, tapi selama Aduh. bekerja orang tersebut pakai masker, ya. Hmm. Orang yang bekerja di sekitarnya tersebut ternyata ada yang hasil mantuknya positif, tapi TCM negatif. Nah, ini langkah selanjutnya seperti apa? Terima kasih. Ya. Eh, Kalau untuk XDR dengan kasus resistensi ya dok, usul Ya. saya kalau dia sudah ada temuan, kalau sudah temuan hasilnya memang dimantuk, kenapa dia alasan dimantuk ini? Saya juga nggak tahu nih, alasan dimantuk itu mungkin karena tes kontak atau apa ya? Mungkin bisa juga itu kontak erat dan lain-lainnya. Kalau kalau apa namanya dia kalau saya pribadi sih sebenarnya, kalau saya pribadi lebih baik ini diperiksa lebih lanjut. Diperiksa lebih lanjut dulu, diobservasi lebih lanjut untuk dia masuk ke arah infeksi laten TB apa enggak. Karena kalau dia diberikan TPT, ini tadi masuk ke kasus yang tadi dok, TPT untuk kasus TB resisten, dan itu pengobatannya panjang, dan itu fluoroquinolone, dan itu kalau bagi petugas yang seperti ini, dia terinfeksi tapi tidak sakit, cek berkala. Menurut saya harus medical check up berkala saja. Ya, jadi nggak perlu dulu sementara dia untuk pendapat, apalagi dia kontak tapi dia memakai masker. Kepatuhan PPI-nya harus bagus dan lain-lainnya seperti itu. Usul saya sih untuk TPT petugas kesehatan, itu dilihat benar-benar, harus dievaluasi ulang. Lebih baik itu dikonsulkan ke yang ahlinya, tidak sembarangan untuk mendapatkan itu. Usul saya ke rujukan TBRO, ya. Terima kasih Dr. Alvin. Jadi Dr. Prima, kalau memang diperiksa mantuknya karena dicurigai atau ditelusuri sebagai kontak erat dengan hasil positif, ini perlu dieksplor lebih lanjut dok ya. Apakah termasuk sasaran untuk TPT atau bukan? Itu juga baiknya jangan gegabah, ya baiknya melalui konsultasi dengan spesialis paru, begitu Dr. Alvin ya. Ya, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh ke bawah Dr. Dharma. Nomor 6. Nomor 6. Belum kelihatan dok. Belum pindah. Dokter Dharma boleh dibantu off dulu share screen-nya, baru kemudian on lagi sesudah pindah ke next slide. Yang kebanyakan kita obatin menjadi yang TPT itu yang sampai saat ini tuh kalau keluarga ya, keluarga tuh itu biasanya kita berikan TPT itu. Itu sudah sangat erat. Ya, tinggal serumah Dr. Alvin ya, tinggal serumah ya, dengan anak di bawah 5 tahun. Ya. Kita berikan langsung. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Wahyu Adi. Patokan apa yang digunakan untuk menyatakan sembuh dari TB untuk kami yang di Paskes primer? Mangga silakan Dr. Alvin. TB atau TB laten ya? Kalau TB ya berarti, kalau TB kesembuhan itu berarti kalau TB terkonfirmasi bakteriologis, berarti dia gejala klinisnya membaik. Kemudian yang kedua adalah dahak yang negatif, evaluasi dahak yang negatif dengan ronsen yang perbaikan. Seperti itu ya untuk TB yang konfirmasi bakteriologis. Sedangkan kalau TB terkonfirmasi TB klinis ya, TB klinis itu kan berarti hanya dari gejala, walaupun dahaknya dia negatif dengan ronsen yang perbaikan. Bisa saja nanti kalau kriterianya disebut juga kalau bagi TB ekstra paru, itu kriteria sembuhnya berarti pengobatannya rata-rata lengkap.
artinya tidak bisa dibuktikan dengan pemeriksaan dahak, ya kan? Berarti itu pengobatannya lengkap. Nah, kalau dia disebut tadi yang disebut TB laten yang pengobatan lengkap itu adalah 80% terpenuhi. Ya, 80% pengobatan terpenuhi. Tapi tetap tanpa gejala ya, Dok. Tapi kalau dia dengan gejala berarti sudah TB. Kalau ada gejala berarti dia TB klinis. Gitu, seperti itu. Ingat kalau infeksi laten tuberkulosis itu kita ngobatin orang yang tidak ada gejalanya, makanya yang tadi pertanyaan tadi apa namanya, orang yang nggak apa-apa kok diobatin gitu. Ya. Ya itu dia ya. Ya, tapi rasanya ini yang dipermasalahkan mungkin di pasien case-nya tidak ada ronsen mungkin, Dok, ya. Jadi beliau ini menanyakan dari klinis sama bakteriologis boleh atau tidak gitu. Karena seringkali saya terima juga di poliklinik sulitnya itu kalau pasien mau di ronsen harus melewati rujukan dulu ke poli paru dulu, ya baru di ronsen, ya baru ke kita. Nah, itu pertanyaan nantinya udah selesai belum, Dok, terapinya gitu kan. Jadi ternyata di ronsen ke rumah sakit untuk melihat sudah sembuh atau belum. Tapi di pasien case sendiri boleh tidak kalau bakteriologis sama klinis saja? Iya, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Wahyu. Ada lagi pertanyaan, Dokter Dharma? Boleh di-share lagi? Nah, berikutnya dari Dokter Juli, pada TPT INH kurang dari 10 tahun dosisnya 10 mg per kgb per hari. Lebih dari 10 tahun hanya 5 miligram kb per hari. Memang lebih besar atau seperti apa, Dokter Alvin? Kalau apa namanya, ya ini memang dosis yang diberikan oleh dosis yang memang dari program ya, seperti itu. Memang ada yang ketidaksesuaian beberapa obatan, tapi itu memang apa namanya, disesuaikan dengan pembahasan dengan beberapa organisasi profesi, dan itu memang hasilnya memang seperti itu. Ya, jadi memang ada beberapa ketidaktepatan, misalnya contoh kok dosisnya lebih besar dan lainnya itu. Ada juga tuh yang lucu tadi dari dosis beberapa tadi, Dok, yang ada yang diberikan tiap hari, ada yang tidak tiap hari gitu. Itu memang penyesuaiannya memang dari jurnal-jurnal, dan itu apa namanya, memang dari ketetapan yang diberikan program seperti itu. Ya. Baik, itu keputusan bersama tentunya ya, antara itu INH itu dari IDAI, dari IDAI ya, dari perhimpunan. Dari perhimpunan dokter, dari yang lain, perhimpunan lain, dan itu biasanya mereka dipanggil, apalagi kalau sudah ada penetapan ini kemarin ada juknisnya. Jadi pedomannya sudah ada, juknis untuk anak sudah keluar, juknis untuk anak udah keluar, juknis untuk dewasanya belum. Belum. Ini lagi ya. Juga kita tadi Dokter Yuli udah Dokter Yuli ya. Jadi memang seperti itu, memang seperti adanya itu kesepakatan bersama ya. Dari Dokter Sinta, Dok, pemberian TPT pada HIV ini bersama dengan ARV atau tidak? Apakah dimulai seperti atau tidak? Mangga, silakan, Dok. Ini kalau dia sudah mulai dengan ARV dulu, kalau ARV dulu, ya berarti itu boleh langsung diberikan, nggak masalah. Ya. Cuma kalau dia belum dikasih apapun, biasanya kan ada batas waktu pemberian dengan pemberian OAT dulu, baru nanti kita berikan ARV. Ya, itu jadi ada jeda waktu sampai menyesuaikan, karena kalau OAT itu pengobatannya lebih pendek daripada ARV. Kalau ARV itu kan panjang ya, bisa seumur hidup ya. Tapi itu pun ada jeda waktu dulu 8 minggu ya kalau nggak salah ya, itu memberikan itu ya. Kalau nggak salah 4 sampai 8 minggu, saya nggak hafal, nanti saya lihat lagi nanti. Ya. Itu jadi OAT dulu baru ARV. Tapi kalau dia sudah dalam ARV kemudian dia diberikan OAT
sorry, TPT ya. TPT. TPT ya itu silakan selama dengan pengawasan fungsi hati dan fungsi ginjal yang baik. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Alvin. Jadi tadi Dokter siapa ya, Sinta ya kalau nggak salah. ARV bisa bersamaan dengan TPT. Dulu kita kenal ada IRIS ya, Immune Response Reconstitution Syndrome, itu pada pasien-pasien HIV yang begitu kita beri pernah OAT-nya langsung dia mempunyai banyak gejala bermunculan karena rekonstitusi dari imunnya. Tapi ini tidak, jadi boleh berikutnya boleh dua-duanya bersamaan. Cuman tetap Dokter Rio, awasi ya, efek samping ya, tetap awasi ya, efek samping. ya, efek sampingnya jangan lupa dievaluasi ya Dokter Sinta. Kemudian Dokter Rio, OAT-nya selesai dan sembuh, kemudian jadi kontak erat. Nah ini, bagaimana dok? Kalau tesnya pasti positif karena pernah TB. Bagaimana kita mendiagnosis ILTB pada bekas TB? Nah ini mungkin yang ditanyakan seperti itu. Iya, masih. Iya. Soalnya kalau dia sudah pernah di OAT, kemudian sembuh, begitu di tes mantuknya pasti positif ya. Masih positif ya. Pasti positif. Gimana Kalau dia? seperti ini agak sulit dok. Ya lebih baik ya kalau kasus-kasus seperti ini ya berarti kan dia sudah pernah riwayat TB berarti dia bekas TB berarti. Kalau dia bekas TB ya berarti kriterianya nanti antara bekas TB atau TB kambuh aja seperti itu. Ya. Kita tidak berikan lagi TPT seperti itu. Ya. Dan evaluasi TB latennya pasti sulit. Ya untuk seperti itu. Ya. Jadi kita pastikan bahwa dia bekas TB atau TB kambuh itu aja. Ya seperti itu. Ya begitu jadi dok. Tidak pastinya kalau di mantuk pasti positif lah itu. Iya. Kayak bekas TB dimantuk positif dan kita juga untuk yang TB kambuh juga kita perlu beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis TB kambuh tentunya ya. Ya. Jadi sulit kita mendiagnosis ILTB pada bekas TB. Jadi kita hanya memastikan dia kambuh atau tidak. Kalau kambuh diobati. Dan kekambuhan pada TB itu biasanya karena reaktivasi dok ya. Jadi reaktivasi, aktif kembali, bukan reinfeksi atau terinfeksi ulang. Baik, pertanyaan berikutnya Dr. Dharma, masih ada yang ditanyakan dari teman sejawat semua hari ini? Selesai, Dr. Yu. Ini juga sama tadi ya, berapa persen kemungkinan kamu, oh ini belum ya. Sudah dinyatakan sembuh, yang ditanyakan berapa persen untuk kemungkinan kambuh lagi dan bagaimana pencegahan selanjutnya. Enggak, silakan. Kalau untuk ini ya dok ya, kalau untuk TB ini masuk TB, kalau udah sembuh, kambuhnya TPT gimana? itu tidak, ya kalau TPT itu tidak mengenal kriteria sembuh ya dok. Ya. Kalau TPT itu tidak mengenal kriteria sembuh, tapi hanya mengenal dia pengobatan lengkap atau tidak, gitu ya. Jadi yang disebut sembuh, jadi lawang dia nggak sakit kok. Ya. Dia nggak sakit loh, dia tidak sakit, dia nggak sakit. Jadi ya kriteria pengobatan lengkap. Maksudnya di sini sembuh ini selesai pengobatan mungkin dari TPT ya. Kalau selesai pengobatan dari TPT, ada risiko nggak dia untuk menjadi sakit? Itu masih ada, tapi sudah risiko itu pastinya sudah mulai turun. Ya, makanya kita harus evaluasi seperti itu. Angkanya sendiri kita nggak tahu dari sekian banyak kasus ya. Ya. Baik, terima kasih dok. Jadi untuk outputnya TPT bukan sembuh ya dok ya, tapi lengkap atau putus atau meninggal dan sebagainya. Itu outputnya, jadi tidak ada output sembuh ya. Kemudian berikutnya dari nggak ada namanya. Selamat siang dokter, izin bertanya berapa lama perlindungan TPT? Jika dalam 5 tahun terakhir kena TB dan selesai pengobatan, 3-4 tahun kemudian menjadi kategori kontak serumah. Ini mungkin sama pertanyaannya ya, karena dia bekas TB. Oh enggak, 5 tahun terakhir pernah kena TB dan selesai pengobatan. Ya, 3-4 tahun kemudian pasien menjadi kategori kontak serumah. Maka silakan Dr. Ya, itu yang tadi sama ini kalau nggak salah ini. Bekas TB. Pasien pernah dia berobat TB, udah sembuh, kemudian dia kontak lagi dengan orang lain yang
yang menjadi sumber sumber infeksi ya, maksudnya kontak erat. Itu jadi kasusnya itu bukan lagi infeksi laten tuberkulosis atau itu, jadi kita pembedaannya hanya bekas TB dengan TB kambuh saja seperti itu. Ini sebenarnya kan infeksi laten tuberkulosis ini kita pencegahan TB itu sebenarnya supaya tidak sakit TB ya dok ya sebenarnya. Iya betul. Tapi kalau Supaya dia sudah sakit TB, kemudian sudah sakit TB kemudian dia sembuh, TB atau di TB kambuh. ya. Tapi sebenarnya pertanyaan jadi menarik kalau dia tidak kena TB. Jadi TPT-nya bisa diulang atau tidak nih? Mungkin itu lebih menarik Ya, itu pertanyaan. dia pertanyaannya. Itu lebih Pertanyaannya menarik seperti kalau ya. ya. TPT-nya bisa diulang atau tidak? Ya, tapi kasus yang kami sampai saat ini TPT itu satu kali ya dok. TPT Ya. satu kali. Kalaupun mau diulang lagi itu pun harus lebih baik itu dikonsulkan kepada expertnya, kepada ahlinya, kan untuk dievaluasi ulang. Rasanya nggak mungkin kita memberikan TPT itu berkelanjutan, nggak ada seperti itu, nggak ada kasus. Yang ada efek samping, Ya, jadi perlu diingat teman-teman bahwa ILTB itu tidak sakit. Jadi kita perlu mengeksplor lebih lanjut kepentingan kita memberikan TPT. Ya, seperlu apa, seurgent apa, itu tentunya jadi pertimbangan tersendiri secara individual ya, tidak disikat secara program semua sama, tidak. Individu kita periksa masing-masing. Berikutnya masih ada pertanyaan, Dr. Dharma? ya nggak ada lagi ya dok. Saya sempat lihat ini pertanyaan ini nih dok nih. Saya sebutkan aja ya Dr. Dharma ya. Boleh. Ada pernah mendapatkan kasus pemberian TPT dari kedua anak. Anak pertama minum 3 HP, anak kedua minum 3 HR. Tapi sempat tertukar pemberian obatnya. Nah, ini bagaimana Gitu. kelanjutannya? Nah, ini satu kasus Kalau teknis yang cukup tukar menarik nih. itu makanya tadi tetukarnya berapa lama dok? Biasanya kalau Nah, tetukarnya baru sebentar langsung balikin dosis kembali aja nggak apa-apa. Paling ya. cuma 1-2 hari itu tidak masalah ya. Walaupun sebenarnya aneh juga itu sebenarnya bisa tertukar gitu ya. Tapi kalau jangan sampai kalau dia tertukarnya dengan cukup lama, berarti dosisnya nanti kita lakukan adjustable sesuai dosis yang baru harusnya. Dengan regimen baru berarti tergantung persentase tadi. Kalau persentasenya di bawah 80% ya bisa ngulang lah gitu. Ya, dengan obat yang berbeda. Itu tentunya butuh penelusuran lebih lanjut, Dr. Alvin ya. Perlu penelusuran lebih lanjut. Kalau ketukar juga agak-agak bingung ya. Cuman kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang dia masih satu hari ketukar ya sudah lah langsung tukar balik nggak apa-apa juga. Tapi kalau dia tertukarnya udah lama gitu ya, baru ketahuan lama 1 bulan baru ketahuan bahwa dia ketukar, itu berarti dilihat jumlah frekuensi anak itu konsumsi berapa apa obatnya. Ya, kalau dia udah dengan dosis yang sama ya sudah sampai 3 bulan selesai sudah seperti itu. Ya. Ini sama-sama 3 bulan soalnya dok. Iya, sama-sama 3 bulan, 3 HR sama 3 HP. Beda obat, tapi sama-sama 3 bulan. Mungkin tertukarnya seperti apa kita nggak tahu, berapa lama juga kita nggak tahu, ya itu butuh penelusuran tentunya nggak bisa langsung terjawab dok ya. Ya betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya rasa sudah semua terjawab. Dr. Dharma mohon koreksi, masih ada pertanyaan lain? Sudah dok. Sudah. Baik, terima kasih Dr. Alvin atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Terima kasih telah memberikan materi yang informatif bagi kita semua. Alhamdulillah untuk sesi ilmiah pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan yang baik bagi kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga dapat kita terapkan pada praktek sehari-hari mengenai ILTB dan TPT pada TB.
Selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC hari ini, Dr. Lisa. Terima kasih sekali lagi, Dr. Alvin. Assalamualaikum Dokter warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dokter Alma, Dokter Alvin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali ya. Ini menarik diskusi bersama konsulen kita. Seperti doa Dokter Alma tadi, semoga ilmu yang telah didapat juga bisa bermanfaat bagi kita serta masyarakat luas ya. Terima Amin, kasih ya Allah. dokter-dokter sekalian. Kemudian kepada Bapak Ibu teman sejawat, izin mengingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Dan yang kedua juga bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun IDI yang ke-73 sebagai acara puncaknya diperkenankan untuk hadir di tanggal 19 November 2023 di Stadion Pakansari yang ada di mana diantaranya itu ada Jalan Sehat, kemudian ada senam massal, serta ada pasar murah. Nah ini menarik ya, ada pasar murah, kemudian ada screening PTM juga, dan ada sebar bibit tanaman buah yang gratis dari teman-teman nanti dari panitia. Baiklah, izin sebagai dokumentasi kita di acara kali ini, perkenankan Bapak Ibu dokter teman sejawat sekalian bisa membuka kameranya, biar wajah ganteng dan cantiknya terlihat. Kita akan foto bersama ya, kebetulan kali ini ada sekitar 5 slide. Baik, Dokter Meli mohon dibantu ya dok. Ya, baik. Baik, 1, 2, ya, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, yang pertama. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih dokter-dokter sekalian. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak Ibu teman sejawat sekalian yang sudah berkenan bertahan dari siang tadi sampai sore ini, kepada narasumber, kepada moderator dan panitia diskusi bersama konsulen kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kali ini. Semoga kita selalu sehat dan masih dapat bertemu di acara-acara ilmiah IDI cabang kabupaten selanjutnya. Hari ulang tahun IDI ke-73. Satu IDI terus maju. Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Liza, Dokter Alma, Dokter Alvin. Terima kasih dok, terima kasih Dr. Liza, Dr. Meli, Dr. Dharma, Dr. Alvin, terima kasih. Izin live ya dok ya. Ya, izin saya close ya dok. Terima kasih, Ya. mohon maaf lahir batin. Tidak.